Inilah cara agar dapat mati dalam ingatan Tuhan, mati husnul khotimah, karena setan ada dalam dirimu. Mati dalam husnul khotimah adalah dambaan setiap orang mukmin, karena tanda kebahagiaan hidup bahagia di alam akhirat adalah pada saat manusia menghembuskan nafas terakhirnya dapat mati dalam ingatan Tuhan. Tidak semudah seperti mulut berbicara pada saat manusia dalam kondisi sakaratul maut, karena setan dan bala tentaranya mengerahkan pasukan untuk menyesatkan ruh yang akan keluar dari jasad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu berlaku dengan kelakuan ahli surga, sehingga jarak di antara dia dengan surga hanya 1 hasta saja. Lalu pada saat tidak jauh daripada matinya, ia berbalik berlaku dengan kelakuan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan salah seorang di antara kamu berlaku dengan kelakuan ahli neraka, sehingga jarak di antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 hasta saja. Lalu pada saat yang tidak jauh dari matinya, ia berbalik berlaku dengan kelakuan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagiku pada huru hara maut. Nabi Yusuf alaihi salam pun selalu berdoa, Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kerajaan kepadaku, dan Engkau ajarkan dari hal takwil mimpi kepadaku. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Engkau menjadikan pemimpinku di dunia dan di akhirat kelak. Matikanlah aku dalam beragama Islam, serta perhubungkanlah aku dengan orang-orang yang baik. Tidak saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan takut mati su'ul khatimah, akan tetapi seluruh para nabi-nabi lainnya yang semakin dalam tauhidnya semakin takut pula mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah muqallibul qulub, pemutar balik segala hati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat sekehendaknya sesuai yang Dia kehendaki. Dan ketahuilah, pada saat manusia dalam kondisi sakaratul maut, maka ia akan mengalami cobaan dan kesusahan yang belum pernah ia rasakan selama dalam hidupnya. Di antaranya ialah ia merasakan haus dan lapar, panas dan dingin yang tak terpikulkan, badan lemah, mata kabur, telinga pekak, rupa pucat, hati berdebar, tiada tahu kemana tujuan ruh setelah bercerai dengan jasadnya nanti. Mereka merasakan kesakitan yang belum pernah ia rasakan selama dalam hidupnya. Pada saat itulah iblis dan bala tentaranya mendapat suatu kesempatan yang sangat baik untuk memperdayakan, untuk menyesatkan dengan segala keahlian dan kepandaiannya. Kadang-kadang setan
akan berubah dengan tubuh kasar, dan kadang-kadang setan juga akan berubah dengan tubuh yang sangat halus. Akan tetapi lebih berbahaya lagi bila setan berubah dengan tubuhnya yang sangat halus. Ia membisikkan ke dalam hati dengan sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan bagi orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Maka ia akan mudahlah disesatkan oleh iblis atau setan laknatullah yang selalu menggodanya di dalam kondisi sakaratul maut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghadapi maut, maka beliau berdoa, "Ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau dari tipu daya syaitan kepadaku ketika aku sedang menghadapi maut." Setan laknatullah akan senantiasa menggoda manusia sejak baru keluar dari rahim ibunya sampai dengan nafasnya yang terakhir. Oleh karena itu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya dapat berlindung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang manusia berlaku dengan kelakuan baik selama 50 tahun lamanya, sehingga ia berkeyakinan bahwa ia besok ahli surga. Lalu pada saat yang tidak jauh daripada matinya, yaitu kira-kira 1 merah susu kambing, ia berbalik berbuat kelakuan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka." Betapa bahayanya tipu daya iblis dan setan pada saat manusia dalam kondisi sakaratul maut. Lintasan hati pada saat manusia dalam kondisi sakaratul maut senantiasa bergelombang dengan tempo yang sangat sempit, atau sekali memerah susu kambing tidak akan puas untuk melakukan kejahatan. Lalu bagaimanakah agar pada saat kita menghembuskan nafas yang terakhir dapat mati dalam ingatan Tuhan? Maka kita harus melazimkan diri untuk memperbanyak zikrullah di dalam hati, melatih diri membuang segala tipu daya yang melintas di dalam hati, dan membulatkan pikiran, perasaan yang senantiasa kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga kelak bila telah tiba saat dan janji Allah, kita terhindar dari segala macam tipu daya iblis dan syaitan, serta senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itulah cara agar dapat mati dalam ingatan Tuhan atau mati dalam husnul khotimah. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.